Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya Praitno dapat hadir menemui Bapak Ibu Guru ya. Dan pada kesempatan di video ini saya akan bertemu dengan Bapak Ibu Guru SMP, SMP LB maupun MTS ya. Ini akan memberikan pencerahan tentang perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di tingkat SMP, SMP LB maupun di MTS. Karena sebelum kita melaksanakan kurikulum Merdeka ya di tahun ajaran baru nanti 2022-2023, kita mesti mengetahui ya apa perbandingannya, apa perbedaannya, apa ada hal-hal yang baru dari kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum 2013 yang selama ini kita lakukan. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan bahas bersama ya perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka tingkat satuan SMP, SMP LB, dan MTS. Nah, di sini kurikulum 2013 seperti apa kita akan bandingkan dengan kurikulum Merdeka. Baik, kita mulai. Kerangka dasarnya. Bagaimana kerangka dasarnya? Di kurikulum 2013 yang sudah kita lakukan bersama selama ini, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Ini acuannya ya, landasan utamanya. Nah, di kurikulum Merdeka, rancangan landasan utama ya, kurikulum Merdeka adalah sama ya, tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Namun ada hal yang baru, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Ini hal yang baru ya, kerangka dasarnya yang baru adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Baik, untuk yang kedua tentang kompetensi yang dituju. Nah, kompetensi yang dituju pada kurikulum 2013, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan, scope and sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti ya, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD atau kompetensi dasar dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI, kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Untuk kurikulum Merdeka, kompetensi yang dituju yaitu capaian pembelajaran yang disusun per fase. Per fase ya. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. SMP atau SMP LB maupun MTS ya yang sederajat terdiri dari fase. Satu fase ya, yaitu fase D. Umumnya setara dengan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP, SMP LB, atau MTS. Nah, ini berarti SMP, MTS, SMP LB adalah fase D. Nah, ini ya, kita pelajari lagi tentang struktur kurikulumnya seperti apa. Di kurikulum 2013 di SMP, SMP LB, MTS, jam pelajaran diatur per minggu
Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Ya. Nah, itu. Kemudian kita bandingkan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di tingkat SMP, SMP LP dan MTS adalah struktur dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama ya. Jadi struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan pembelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jam pelajaran JP diatur per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Nah, ini yang terbaru ya, yaitu mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Ya, kalau di kurikulum 2013 semuanya ya. Semuanya diikuti menjadi 1. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka pada pelajaran seni budaya dan prakarya ya boleh memilih seni musik atau seni rupa, seni teater, seni tari atau prakarya. Ya. Baik. Pada segi pembelajaran seperti apa perbandingannya? Dari segi pembelajaran, pada kurikulum 2013 di tingkat SMP, MTS, SMP LP, pendekatan pembelajaran menggunakan 1 pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Nah, ini ya untuk kurikulum Merdeka, pembelajarannya yaitu menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahapan capaian peserta didik ya. Nanti insya Allah ya saya akan sampaikan ya video khusus tentang bagaimana pembelajaran terdiferensiasi ya. Kemudian paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pelajaran dan kokurikuler melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila sekitar 20-30% jam pelajaran ya. Ini juga nantinya ya insya Allah akan dihadirkan ya video khusus ya mengenai bagaimana penguatan ya proyek penguatan profil Pancasila, belajar Pancasila, dan bagaimana penerapannya pembelajaran interkurikuler dan kokurikulernya ya, seperti apa. Baik, kita teruskan ya. Aspek yang berikutnya adalah penilaian.
Pada kurikulum 2013 di tingkat satuan SMP, SMP, LB maupun MTS, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar. Jadi ada penilaian formatif dan sumatif untuk memantau hasil belajar dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, dan penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ini penilaiannya terpisah ya, dibagi menjadi penilaian sikap tersendiri, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagaimana di kurikulum Merdeka penilaiannya? Yaitu penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini bedanya ya. Tidak ada penilaian pemisahan ya. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak dipisah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana perangkat ajarnya? Nah, perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah ya pada kurikulum 2013 yaitu buku teks dan buku non-teks. Pada kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang disediakan pemerintah yaitu buku teks dan non-teks, disertai dengan contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini yang beda ya di kurikulum 2013. Nah, untuk perangkat kurikulumnya ya, perangkat kurikulumnya di kurikulum 2013 tingkat SMP, MTS, SMP LB, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Ya, ini pedomannya. Dari perangkat kurikulumnya ada pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan di kurikulum Merdeka, perangkat kurikulum ya tersedia adalah panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling ya. Itulah ya beberapa perbedaan ya bila diperbandingkan ya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya di tingkat satuan SMP, SMP LB maupun di MTS ya. Nah, antara ini kita sudah kaji bersama ya, dari segi kerangka dasarnya, dari segi kompetensi yang dituju, struktur kurikulumnya, kemudian pembelajaran, penilaian, perangkat ajar yang disediakan pemerintah maupun perangkat kurikulum ya. Nanti di video berikutnya selanjutnya dihadirkan ya dari channel Praitno Berbagi akan menyajikan video tentang bagaimana pelaksanaannya dan implementasinya, contoh-contohnya dan perinciannya ya akan disajikan. Silakan ikuti terus dan dukung terus ya channel Praitno Berbagi. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dan informasi yang terbaru mengenai pendidikan ya. Baik, Bapak Ibu,
Sekian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.